warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Volta Nikolas Diudiarta dari SMK Salafiyah Plumbon. Saya di sini akan menjelaskan dan mensosialisasikan program guru belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mari kita simak penjelasan berikut. Asesmen kompetensi minimum atau AKM. Situasi yang dihadapi saat ini, materi UN itu terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penugasan konten, bukan kompetensi penalaran. UN menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyeluruh karakter siswa secara menyeluruh. Untuk itu adanya arahan kebijakan baru. Tahun 2020 UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Tahun 2021 UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter meliputi literasi, kemampuan benar tentang dan menggunakan bahasa, numerasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika, karakter misalnya pembelajar, gotong royong, kebinekaan, dan perundungan. Ini hanya dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, kelas 8, dan kelas 11, sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya, dan mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti pada PISA dan TIMSS. Adapun perbedaan antara UN dan AKM bisa dilihat pada tabel berikut. Asesmen kompetensi minimum atau AKM berasal dari kata minimum yang mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. AKM akan mengukur keterampilan dasar literasi dan numerasi, kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. AKM terbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporan agregat yang berfokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Komponen asesmen nasional kelas 5, 8, dan 11 AKM nasional, literasi dan numerasi dari siswa. Nah, survei karakter, aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila. Siswa. Lalu adanya survei lingkungan belajar, aspek terpilih dari model sekolah yang efektif. Yang diamati itu siswa, guru, serta kepala sekolah. Instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan. Responden murid, ya instrumennya untuk mengukur itu AKM literasi dan numerasi serta survei karakter. Dan informasi yang didapatnya hasil belajar kognitif dan hasil belajar sosial emosional. Guru dan kepala sekolah survei lingkungan belajar. Informasi yang didapatnya karakteristik input dan proses pembelajaran. Nah, jenis AKM itu terbagi menjadi 3. AKM nasional dari kelas 5, 8, dan 11, yaitu mengukur kinerja mutu sekolah dan administrasi terstandar. AKM kelas itu awal SD sampai akhir SMA, mengukur hasil belajar siswa, formatif sebagai alat teach at the right level, administrasi tidak terstandar. Ketiga, AKM sertifikasi, yaitu kelas 12 mengukur hasil belajar siswa dan administrasi terstandar. Asesmen kompetensi minimum literasi, kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Adapun tema bisa dilihat pada gambar berikut.
Dan bentuk soal AKM itu pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan esai. Komponen AKM untuk yang numerasi kontennya itu bilangan, pengukuran dan geometri, data, aljabar. Nah, proses kognitifnya pemahaman, aplikasi, penalaran. Konteksnya personal, sosial, kultural, dan saintifik. Literasi membaca. Untuk kontennya itu terdiri dari teks informasi, teks sastra. Nah, proses kognitifnya itu menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Konteks, personal, sosial budaya, dan saintifik. Karena sedang kondisi pandemi, jadi saya di sini hanya mensosialisasikan kepada guru yang kebetulan sedang ada piket. Lalu saya jelaskan mengenai program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM, supaya sebagai guru-guru muda itu tergerak dan bisa belajar lebih dan memahami apa saja yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi AKM. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.